Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ala manittabal huda wad dinal haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyam. Unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Baitul Muslimin TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berpuasa, bertemu dengan bulan suci Ramadan yang merupakan bagian dari doa kita ketika di bulan Rajab, balikna Ramadan, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita diberkahi di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sehingga kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat bertemu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita senantiasa selalu beriman dan bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, terutama dalam menjalankan ibadah puasa. Puasa yang biasa kita dengar dari para alim ulama dengan dalil yang sangat kuat dari firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan suci Ramadan, dan sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Pada kesempatan kali ini, perkenankan Al-Fakir Nova Andika untuk menyampaikan kultum di bulan suci Ramadan ini, fokus dengan tema puasa adalah perisai dan pemuda menjalankan perisai untuk memuliakan umatnya. Pemirsa Baitul Muslimin TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu junnah." Puasa itu adalah perisai. Berpuasa itu adalah tameng. Berpuasa itu adalah seperti orang muslim memakai baju besi. Saat berperang, tentu para sahabat dan baginda Rasulullah dan siapapun yang berperang di medan laga untuk menahan dari tembakan panah, busur panah, dan tembakan tombak, itu tentunya kita memiliki perisai dengan baju besi, dengan baju pelindung yang begitu kokoh. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi diri kita dari serangan-serangan, dari senjata-senjata yang dibidikan oleh musuh ke arah badan kita. Sama halnya, kita berpuasa, sesungguhnya kita sedang membentengi diri kita. Membentengi dari apa? Tentunya membentengi diri dari godaan hawa nafsu, dari godaan duniawi, dari godaan materialisme, dari godaan keinginan-keinginan yang tidak pernah habis. Kita digoda oleh setan, dan bisa jadi karakter kita yang selama 11 bulan dididik menjadi budak nafsu setan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu mengarahkan kita cenderung untuk berbuat pada kejahatan.
Pemirsa Baitul Muslimin TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berpuasa esensinya adalah menjaga hawa nafsu. Tetapi jangan sampai berpuasa pada akhirnya hanya memindahkan waktu tertentu untuk menahan hawa nafsu. Tidak makan, tidak minum, dari kita imsak, dari kita makan sahur sampai azan maghrib, sampai terbenamnya matahari. Berpuasa jangan diartikan hanya memindahkan waktu makan. Berpuasa bukan berarti memindahkan waktu minum. Berpuasa jangan diartikan memindahkan waktu amarah untuk kita marah-marah. Hanya waktu siang kita tidak marah. Saat siang kita tidak makan dan minum. Tetapi saat berbuka nanti, ketika matahari terbenam, baru mulai marah. Ya. Setelah matahari terbenam, mulailah sifat-sifat kebinatangan itu muncul. Makan yang begitu tidak terkontrol, ya. Minum yang tidak begitu terkontrol. Pada akhirnya kita menjalankan sholat isya berjamaah, sholat taraweh berjamaah, bahkan witir, itu kelewat semua gara-gara kekenyangan. Ya. Jadi perisai membentengi diri kita untuk menjaga nafsu kita. Dan bagaimana kaitannya dengan pemuda? Kita sebagai generasi muda ke depan, bagaimana pemuda bisa menjadi membentengi diri, membentengi umatnya dari kehancuran? Sebagaimana kita melihat tokoh-tokoh bangsa, para alim ulama, para suhunan, yang mereka adalah orang-orang muda seperti Sunan Kalijaga. Ini kita dapatkan dari kunjungan Baitul Muslimin Indonesia, berkunjung berziarah ke makam-makam Wali Songo pada saat menjelang Hari Santri 22 Oktober 2021 yang telah lalu. Dari situ kita belajar bagaimana para wali, sunan, para Sunan Kalijaga yang begitu muda, anak dari raja, yang mereka bisa keluar dari kerajaannya membantu masyarakat, membantu orang-orang lemah, membantu fakir miskin, membantu petani dari jerat lintah darat, dari jerat para rentenir. Para sunan, Wali Songo, mereka muda-muda yang berjuang untuk umatnya, muda, cerdas, muda yang berjuang, muda yang berperisai dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, muda yang bersemangat bersemangat pembaharuan, yang bersemangat keislaman, yang bersemangat Islam yang berkebudayaan, berkemajuan. Inilah yang dicontohkan oleh para Wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Mereka adalah orang-orang muda. Bagaimana juga tokoh-tokoh bangsa yang mempersatukan Indonesia. Bagaimana Bung Karno pernah menyebutkan dalam pidatonya, "Samenbundeling van alle revolutionaire krachten van de natie." Bagaimana Indonesia bisa merdeka dengan menyatukan seluruh kekuatan-kekuatan revolusioner, menyatukan bangsa ini menjadi satu kekuatan bangsa negara yang merdeka. Itu juga yang menjadi petuah dan simbol keislaman kita. Bagaimana disebutkan, "Inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayata." Actually, in the hand of the young generation is mother tree of society, and in his hand is the life of society too. Sesungguhnya di tangan pemuda adalah maju mundurnya suatu bangsa, dan di tangan pemuda generasi penerus perjuangan bangsa ini, disitulah kemuliaannya umat Islam. Jangan sampai salah kaprah. Orang-orang muda saat ini lebih mengejar gelar-gelar sultan, lebih menggelar agar dibilang mereka adalah sultan, memamerkan Ferrari,
supercar, memamerkan rumah mewah di tengah orang kelaparan, di tengah pandemik yang sudah berjalan 2 tahun. Dan sekini menjadi wabah Omikron, COVID-19. Di tengah masyarakat yang miskin, di tengah masyarakat yang sedang ditimpa musibah, kok bisa-bisanya mereka-mereka yang ingin dibilang crazy rich, sultan, memamerkan kekayaannya. Ternyata usut punya usut. Kekayaannya didapat dengan mencopet, kekayaannya didapat dengan menipu orang lain, dengan trading fiktif, dengan berjudi, dengan money game, dengan ponzi game, dengan permainan uang yang ujung-ujungnya itu adalah menipu orang lain. Kekayaan-kekayaan yang didapat tidak ada berkah di dalamnya. Maka itu kekayaan yang dipamerkan akhirnya diambil lagi oleh pihak penegak hukum karena diambil dengan cara-cara yang tidak halal, alias menipu orang lain. Kenapa orang berlomba menuju pada gelar sultan? Kenapa kita tidak berlomba menuju pada gelar susuhunan atau sunan? Kenapa kita tidak mengikuti keteladanan dari Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan seluruh tokoh-tokoh ulama muda yang bergelar susuhunan? Sunan artinya apa? Teladan. Orang-orang muda yang teladan, yang memberikan keteladanan, bukan orang-orang yang kini ingin mendapatkan gelar sultan, menampilkan borjuisme, tidak peduli terhadap kesengsaraan orang lain, mempertontonkan kekayaan, caranya adalah dengan menipu orang lain. Ini tentunya tidak diinginkan oleh agama Islam dan tidak diinginkan oleh bangsa dan negara ini. Mari orang-orang muda, mari kita bersatu padu menjaga kedaulatan bangsa Indonesia, membantu sesama, membantu fakir miskin, membantu kalangan mustad'afin, orang-orang yang ditindas, orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin, miskin papa, janda-janda. Mari kita tolong dengan mengikuti khutwah, dengan mengikuti keteladanan-keteladanan yang sudah ditunjukkan oleh para sunan, susuhunan, orang muda yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, bukan orang yang mulia, orang yang mempertontonkan kekayaan dan borjuisme. Pemirsa Baitul Muslimin TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, semoga di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa menguatkan semangat kita, menggelorakan api Islam untuk berjalan pada jalan Allah, karena kita akan selalu senantiasa dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pemirsa Baitul Muslimin TV yang dimuliakan oleh Allah, semoga ini yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita amalkan. Sebagai penutup, apabila ada kesalahan itu datangnya dari Nova Andika, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla, mari kita jalankan kebenaran itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.